Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak, Ibu, ngaku deh. Siapa yang gak tergoda sama minuman yang manis-manis? Apalagi kalau lagi capek-capeknya kerja. Minum es teh manis atau kopi. Wah, seger banget rasanya kan. Kayak beban hidup hilang sebentar. Tapi Pak, Bu, sejak saya ada di Go Healthy, saya jadi sadar satu hal. Yang ngerasain makanan enak itu kan sebenarnya lidah. Lewat tenggorokan, habis itu selesai. Tapi pernah nggak kita mikirin nasib organ di dalam badan kita? Coba bayangin, jantung sama ginjal kita di dalam sana. Mereka itu kayak lagi disiksa kerja rodi. Tiap hari dipaksa lembur buat bersihin tumpukan gula yang kita minum. Lidah kita mah enak aja, tapi ginjal kelelahan. Sampai kapan mereka bisa kuat nahan beban seberat itu? Kalau organ udah mogok kerja, datanglah yang namanya kencing manis atau diabetes. Kalau udah begitu, bukan cuma badan yang ambruk, tapi tabungan keluarga juga ikut ludes. Yuk, jangan cuma nurutin nafsu lidah. Mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Mas Adit. Terima kasih rekan saya Rahman Afri. Apa yang baru saja disampaikan tadi dapat menjadi pesan mendalam bagi kita semua ya pemirsa. Jangan sering memanjakan lidah dengan yang manis-manis. Harus lebih mikirin nasib organ di dalam badan kita. Pemirsa, hari ini hadir bersama kita para praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan juga Mas Boy. Dan tentunya seorang narasumber yang mau bercerita seputar kesehatannya dan berharap untuk mendapatkan solusi seputar kesehatannya. Sebelum itu, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, berikut adalah info sehat untuk Anda ketahui. 3 tanda penting pada kaki yang wajib diperiksa setiap hari oleh pasien diabetes. Bagaimana menurut pendapat Mbak Preti? Jadi sekitar 15-25% pasien diabetes ini dikatakan pernah mengalami luka di kaki selama hidupnya. Jadi penting bagi pasien diabetes untuk melakukan pemeriksaan kaki secara mandiri setiap hari dengan menggunakan cermin, dan ada 3 yang harus diperiksa. Yang pertama adalah perubahan warna kulit. Jadi pakai kaca atau cermin diperiksa keseluruhan kaki, mulai dari punggung kaki, telapak kaki, sela-sela jari kaki sampai ke bagian tumit maupun pergelangan kaki. Apabila ada perubahan warna kulit setempat, misal warnanya jadi merah atau ungu, itu takutnya adanya gangguan aliran darah di sana. Lalu yang kedua adalah perubahan suhu. Apabila salah satu atau kedua kaki Anda terasa lebih dingin atau lebih panas dibandingkan bagian tubuh lainnya, ini bisa menjadi tandanya kerusakan saraf dan pembuluh darah di bagian kaki. Lalu yang terakhir nih, yang ketiga adalah dicek apakah ada kapalan, penebalan kulit atau luka. Karena itu menjadi tanda yang penting. Seringkali pasien diabetes tidak merasakan apabila ada luka pada area kaki karena terjadi gangguan saraf. Kalau misalkan nih pasien diabetes menemukan adanya salah satu dari 3 tanda tersebut, harus segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan awal. Dengan melakukan deteksi dini dan penanganan seawal mungkin, maka resiko amputasi bisa turun hingga 85%. Baik, terima kasih infonya Mbak Preti.
Pemirsa, selanjutnya saya ingin menanyakan kabar dari narasumber kita, Mbak Neni atau Ibu Neni. Apa kabar Ibu Neni? Baik. Kabar baik ya. Ibu Neni boleh tahu saat ini kesibukan sehari-hari apa? Jadi guru senam, mengajar di setiap sanggar senam. Setiap hari, Setiap hari. full schedule. Pula. Oh hebat. Ya. Pertama saya mau tanya nih, Ibu Neni pasti hadir ke Go Healthy untuk mendapatkan solusi seputar masalah kesehatan yang Betul. sedang dialami saat ini. Iya. Memang ada masalah kesehatan apa, boleh tahu? Waktu itu saya mengalami gula darah tinggi, kolesterol, sama asam urat. Lengkap ya? Lengkap. Bu, boleh tahu nggak angkanya, Bu? Berapa gula darahnya waktu Gula itu? darahnya 250. 250. Betul. Kemudian kolesterolnya 200. 200. Asam urat Asam uratnya 9. 9. Kolesterol tekanan darahnya 150. wow. Lumayan itu tinggi semua semua, tinggi-tinggi ya. Kalau kita bicara gula darah itu normalnya 200 gula darah sewaktu ya dengan tanpa puasa. Kemudian kalau kolesterol itu memang idealnya 200 ke bawah. Asam urat untuk perempuan ini angkanya 6 setengah ya. Sedangkan untuk tensi tadi 150 itu di atas normal, normalnya 120. Jadi apa yang dirasakan Ibu waktu itu? Waktu Iya. ketahuan angka tinggi-tinggi itu? Banyak. Badannya ada yang sakit, kepalanya berat, tangannya juga kebas. Oke. Pada sakit semua badannya. Apa yang terpikir oleh Ibu waktu ketahuan angka-angka tinggi itu? Ya Kekhawatiran Ibu deh. khawatir apa ya gitu. Terlebih lagi ingat almarhum Nah, Siapa? almarhum siapa kalau boleh tahu? ibu. Almarhum ibu. Iya, jadi ibu tuh menderita seperti itu. Apa Menderita yang apa? dialami? Beliau itu tensi, kolesterol, sama gula. Komplikasi yang dialami Ibu apa waktu itu? Terkena apa dengan angka yang ngeti tadi? Stroke. Stroke. Kalau boleh tahu stroke-nya waktu itu seperti apa yang dialami oleh almarhum mamanya Ibu Neni? Kakinya lumpuh, tangannya nggak bisa Digerakkan? Nggak bisa digerakkan. 1 kali atau 2 kali waktu itu? 2 kali. 2 kali. Waktu yang pertama itu pulihnya bisa berjalan pakai tongkat. Kayak udah sempat Iya. bisa jalan, tapi Iya. tiba-tiba kena serangan stroke Serangan lagi. gula. Iya. Akhirnya cuma bisa berbaring saja gitu ya Bu ya. Betul. Jadi Iya. saya mau cari solusinya nih. Apa aja sejauh ini yang udah dilakukan? Ya olahraga. Ya, karena Iya. instruktur ya. Ya, Terus pola hidup sehat apa lagi yang sudah dilakukan? ya jaga makan, Oke. pola makan. Jaga makan. Kalau Iya. tidur? Tidur ya pasti. Tidur gimana tuh? Cukup? Tidur tergantung anak. Anaknya banyak ya? Berarti- Apa sih putra-putrinya? Kalau anaknya tidur cepat, mamanya tidur cepat. Oke, berarti salah satu PR-nya tidurnya ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, berbicara soal makanan, memang Ibu dulu sukanya makan apa sih? Suka minuman yang manis-manis. Contohnya? Ya minuman serbuk yang saset. Oke, minuman kemasan. Betul. Hobi ya Bu ya? Hobi. Tiap hari tuh, Bu? Berapa banyak sehari minumnya? Berapa gelas? Setiap haus. Wow. Loh, Bu, kalau haus minumnya air putih Bu. Ya itu dia. Jadi nggak ngelihat air putih nggak kepingin. Kayaknya kalau nggak minum manis itu kurang pol gitu. nggak nendang ya, Bu, ya? Betul. Itu dari remaja, Bu, kayak begitu? Enggak? Nggak juga sih. Dari semenjak Dari semenjak menikah lah. menikah. gitu, ya. Oke. Lalu sekarang saat ini kalau boleh tahu, yang masih sering terjadi keluhan apa nih Bu yang Ibu rasakan sehari-hari? Masih kebas aja tangannya. Di sebelah mana boleh Kanan. tunjukin? Kanan. Itu kebasnya itu timbul hilang atau terus-menerus? Kalau tidur ketindihin gitu, Iya. ketindih, itu paginya kebas. Sampai kesemutan hebat? Betul. Terus kalau ketika kita lagi bawa motor juga kebas. Masih sering buang air kecil gak Bu di malam hari? Kadang-kadang, Kadang-kadang. Kalau sering lapar, sering haus? ya. Ya, oke. Khas ya, berarti gejalanya sebenarnya masih banyak ya. Iya benar. Oke. Ya, jadi Bu Neni, keluhan-keluhan yang masih dirasakan oleh Bu Neni ini sebenarnya adalah masalahnya pada kualitas darah dan pembuluh darah yang belum optimal. Jadi kebas-kebas, ada nyeri kepala, ini biasanya memang ada masalah pada sirkulasi darah, ada masalah dengan kualitas darah. Ya, jadi ini tadi ya, tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, ini semuanya akan berdampak pada kesehatan tubuh kita dan tubuh juga akan memberikan respon, memberikan reaksi. Jadi Anda kalau punya rasa atau keluhan-keluhan mulai nyeri kepala, disakit di belakang leher, kemudian tangan mulai kebas, Anda coba cek ya apakah angka-angka tadi semuanya masih dalam kondisi yang normal atau sudah ada peningkatan.
Jadi kalau sudah ada peningkatan ini harus segera dikendalikan. Jadi upayanya yang dilakukan, tadi Ibu sudah lakukan adalah dengan pola hidup sehat pemirsa ya. Jadi mulai pola makannya dijaga betul, jangan manis-manis lagi Bu ya, usahakan air putih ya, jus buah boleh ya, minum susu masih oke. Kemudian lakukanlah olahraga secara rutin ya, paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian tidur yang cukup yang berkualitas 6-8 jam dalam 1 hari. Kemudian berikutnya adalah kendalikan kelola stres. Dan kemudian ada satu teknologi yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah ya. Ibu pernah dengar teknologi laser? Belum. Oke. Ya, jadi teknologi laser ini sangat simpel penggunaannya ya, praktis, portable, bisa dipakai atau digunakan kapan saja. Ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Ya, dia low level laser terapinya akan menyinari 2 pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kiri kita, kemudian mengalir ke dalam seluruh sistem peredaran darah di tubuh kita. Ya, low level laser terapinya ini akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, suatu zat yang memang ada dalam dinding pembuluh darah kita, tapi kadarnya akan berkurang atau menurun dengan bertambahnya usia. Ya, dan kemudian dengan banyaknya radikal bebas, paparan di lingkungan sekitar kita yang membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid, kemudian mudah terjadinya plak atau aterosklerosis yang akan membuat aliran darah menjadi lebih lambat dan kemudian bisa tersumbat dan berisiko untuk jadinya komplikasi. Jadi dengan penggunaan low level laser terapi ini dia akan meningkatkan kadar nitric oxide dan akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan ini akan berdampak pada sirkulasi darah kita dan juga akan berdampak pada tekanan darah kita. Ya, kerja jantung akan lebih baik, terhindar dari risiko terjadinya komplikasi, risiko terjadinya stroke, risiko terjadinya gangguan jantung dan juga masalah pada ginjal. Jadi ini upaya yang kita bisa lakukan untuk menjaga agar kualitas dinding pembuluh darah kita lebih baik lagi, lebih elastis, lebih lentur, dan juga menjaga supaya kita tetap sehat dan terhindar dari komplikasi. Jadi untuk kesehatan yang paripurna, upaya yang bisa kita lakukan, menerapkan pola hidup sehat secara konsisten ya, jangan kalau sempat. Kemudian berikutnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, dan gunakan teknologi laser serta konsumsi suplemen antioksidan, vitamin, dan mineral mulai dari sekarang. Ya, jadi berdasarkan dengan hasil diskusi tadi Bu, pola makan kan udah bagus ya Bu ya. Olahraga juga udah dipenuhi, yang berarti masih jadi PR nih pola tidur. Padahal tidur ini merupakan fase pemulihan paling dasar dan penting. Kalau misalkan kita kurang tidur nih, misalnya secara durasi maupun kualitasnya tidak baik, ini bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, kegemukan, dan juga resiko komplikasi akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Oleh sebab itu, dari saya dan Mas Boy, kami semua di sini menyarankan Ibu untuk segera take action menggunakan teknologi laser. Digunakan 2 kali sehari. Pada pagi hari nanti yang dihasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan energi, meningkatkan produktivitas, menjaga kestabilan mood. Tapi kalau dipakai di malam hari, ini bisa membantu menjawab keluhan Ibu, di mana tidurnya menjadi lebih nyenyak, lebih lelap, lebih dalam, durasinya juga lebih panjang, karena fase deep sleep ini penting untuk proses metabolisme, jadi gula darahnya bisa lebih stabil. Lalu bisa membantu hormon-hormon yang berperan dalam kesehatan tubuh dan juga menggantikan jaringan yang sudah sakit digantikan dengan jaringan yang sehat. Jadi pastikan ya Ibu Neni dan pemirsa pakai teknologi lasernya secara rutin 2 kali sehari, dan untuk mendapatkan gula darah yang lebih stabil nantinya teknologi laser ini akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh. Jadi kalau Ibu pakai secara rutin, dari sisi kualitas tidurnya bagus, gula darahnya stabil, tensinya juga jadi lebih turun, kolesterol dan asam uratnya lebih stabil juga. Jadi untuk pemirsa yang punya keluhan sama nih seperti Bu Neni, ayo jangan tunggu-tunggu lagi, jangan ditunda-tunda lagi. Karena dalam menjaga kesehatan ini harus diupayakan sedini mungkin. Dari sekarang, pakai teknologi laser agar kualitas darah Anda meningkat, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Nah, Aku Laser Ibu dan juga pemirsa adalah pilihan yang tepat ya untuk kesehatan Anda dan juga keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang muncul di layar TV, atau Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat,
ini hanya ada di GoGo Mall ya. GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Pemirsa, segera gunakan Aku Laser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami ada solusi sehat khusus untuk Anda pemirsa. Latihan senam kaki sederhana untuk memperkuat syaraf dan melancarkan aliran darah. Seperti apa latihannya? Silakan Mas Boy. Ya, pemirsa, latihan senam kaki sederhana ini dikhususkan untuk Anda penderita diabetes. Anda yang kadar gula darahnya tinggi dan belum terkendali. Ini perlu Anda lakukan supaya apa? Supaya untuk meningkatkan aliran darah dan juga kepekaan saraf di kaki Anda. Karena penderita diabetes berisiko untuk terjadinya neuropati diabetik dan berisiko untuk terjadi amputasi. Ini gerakan sederhananya. Anda bisa lakukan sambil duduk, ya. Bisa pada saat Anda nonton TV ataupun Anda saat bekerja, Anda lakukan secara rutin 1-2 kali sekitar 5-10 menit. Seperti apa gerakannya? Ya, pertama adalah gerakan mengangkat tumit. Ya, lakukan secara perlahan saja, tapi Anda rasakan ada gerakan-gerakan yang maksimal sehingga otot betis Anda bisa memompa darah dengan lebih baik. Kemudian gerakan berikutnya adalah memutar pergelangan kaki. Pertama Anda gerakan memutar ke arah dalam, kemudian lanjutkan juga memutar ke arah luar. Oke, jadi gerakan ini Anda lakukan secara rutin ya pemirsa ya. Dengan begitu maka aliran darah akan menjadi lebih lancar, kemudian kepekaan saraf di kaki juga akan menjadi lebih baik. Bahkan penelitian menyebutkan bahwa kalau Anda melakukan gerakan ini secara teratur, ini akan menurunkan kebas yang ada pada kaki Anda sekitar 30-50%. Jadi buat Anda penderita diabetes, ayo lakukan senam kaki sederhana ini secara rutin setiap hari ya. Terima kasih contohnya Mas Boy. Pemirsa, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Ibu Neni. Ibu Neni bagaimana? Gerakan-gerakan serupa apakah sudah pernah dilakukan belum sama Ibu? Atau Ibu punya gerakan yang lebih lengkap lagi, yang lebih canggih lagi jangan-jangan? Oh, kalau saya di tangan. Seperti tangan. Ini seperti ini. Oh, gitu. Karena kan ini juga bisa buat kebas gitu. Oke, iya. Mengingat Ibu juga memang memiliki masalah kebas di tangan yang betul. Berlebih ya Ibu iya, ya. Betul. Setelah Ibu rutin melakukan gerakan-gerakan seperti itu, apakah cukup berkurang? Berkurang. Tapi nggak lama timbul lagi? Iya, betul. Oh, berarti belum teratasi ya Ibu kalau ya? tidak bergerak ya seperti itu lagi. Ibu sudah merubah pola makan Ibu? Betul. Sudah? Sudah. Yang manis-manis, gorengan, apa semua yang berlemak, apakah betul-betul sudah ditinggalkan atau belum? Sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Jujur ya. Iya. Olahraga oke lah, saya percaya kalau olahraga ya. Iya. Rutin setiap hari. Pola istirahatnya Ibu bagaimana di malam hari? Cukup atau kurang tidurnya, jujur? Masih kurang. Masih kurang, Betul. ya.
Apakah di malam hari sering terbangun untuk buang air kecil? Iya. Oke. Nah, berbicara masalah pola hidup dan juga melihat Bu Neni ini sebenarnya kelihatannya masih muda. Tapi boleh saya tahu umurnya berapa, Bu? 43. 43. Berarti biasa. udah jelita ya, jelang 50 tahun ya, Bu Betul, ya. betul. Nah, biasanya pada saat mendekati usia 50 tahun, seorang perempuan ini akan memasuki fase alami, namanya adalah menopause. Menopause. Nah, menurut Bu Neni sendiri bagaimana tuh pendapat Bu Neni mengenai menopause? Apa Apa yang yang Ibu Ibu tahu? Menopause itu tidak haid ya. Iya. Menopause ini nggak hanya sekedar berhenti haid, tapi ada perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh. Nah, salah satunya Ibu tadi bercerita bahwa badannya terasa gak enak, tapi sebenarnya gejala-gejalanya juga banyak ya selain tanda berhenti haid gitu. Misalnya hot flashes, nanti berasanya kok panas mulu gitu ya, tidurnya jadi sulit. Nah, ini semua terjadi karena hormon perlindungan tubuh ini mengalami penurunan. Contohnya adalah hormon estrogen dan progesteron. Masalah lebih lanjutnya adalah dua hormon ini juga membantu menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, organ jantung, organ otak, dan lain-lain. Jadi ketika seorang perempuan memasuki masa menopause, gak hanya gejala gak enak badan aja loh yang dirasakan. Gak hanya berhenti haid saja loh yang terjadi, tapi perlindungan terhadap organ jantung, organ otak, organ-organ vital lain, darah pembuluh darah juga mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya Ibu Neni nih sebagai pasien diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kalau nggak jaga baik-baik, pada saat memasuki masa menopause, angka-angkanya nanti bisa melonjak tinggi. Jadi Bu Neni dari sekarang nih udah harus siap-siap nih, kan udah jelita, biar nanti pada saat lolos 50 tahun bisa tetap sehat. Ibu ada nggak masalah sekarang nih masih umur 43 ya, dikit lagi masuk 50 nih Bu. Betul. Ada nggak Bu lupa naruh kunci di mana? Oh tadi pintu kompor dari mati itu Iya, belum? ada. Ada Seperti itu. Yes, jadi itu semuanya adalah satu gejala yang terjadi. Jadi umur 40 itu kita sebut sebagai masa pramenopause pemisah. Jadi mulai ada penurunan belum sampai ke angka yang terendah, tapi sudah mulai menurun. Dan juga tadi karena hormon perlindungannya sudah mulai berkurang, maka tadi kualitas daya pikir kita juga akan menurun. Dan ini ada upaya yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya yang kita sebut sebagai demensia vaskular atau kerusakan pembuluh darah di otak kita yang bisa menyebabkan kita menjadi lupa atau kita menjadi tidak fokus lagi, tidak konsentrasi lagi atau tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan dengan lebih sempurna. Dan upaya yang kita bisa lakukan tadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan udara. Untuk daya pikir akan kita gunakan otak kita. Jadi ada satu teknologi lagi nih ya, pemirsa juga Anda perlu tahu, teknologi laser ini ada extensionnya. Jadi kalau Anda punya teknologi laser, ini Anda gunakan bersamaan. Pada saat Anda gunakan di pergelangan tangan kiri, Anda bisa gunakan extensionnya ke area rongga hidung. Di rongga hidung ini ada pembuluh darah yang akan berkaitan atau berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Ya, dengan pembuluh darah ini maka dia akan membuat kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala kita akan menjadi lebih baik, sehingga otak akan mendapatkan suplai nutrisi oksigen yang baik, sehingga dia akan berfungsi dengan baik. Dengan begitu dia akan mengurangi atau mencegah terjadinya masalah pada sekitar kepala kita atau sekitar otak kita. Yang paling ditakutkan stroke tentunya ya, yang mungkin gejala-gejala lainnya berikutnya adalah kalau Anda sering sakit kepala, kemudian gangguan keseimbangan atau vertigo, kemudian ada penurunan daya ingat atau demensia, kemudian ada masalah di sekitar hidung atau sinusitis, ini juga akan bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Jadi Anda gunakan bersamaan dan ini Anda gunakan secara rutin ya untuk meningkatkan kualitas darah dan udara di area kepala kita. Dan kemudian berikutnya Anda juga bisa lengkapi dengan mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin dan mineral untuk menjaga supaya sel-sel dalam tubuh kita termasuk di otak kita bisa berfungsi dengan lebih optimal lagi. Dengan mengkonsumsi 2 tablet sehari suplemen antioksidan, vitamin dan mineral, maka dengan begitu harapannya seluruh organ di tubuh Anda akan bisa berfungsi dengan lebih optimal lagi. Jadi buat Anda ya, untuk wanita nih khususnya yang sudah masuk di pramenopause di umur 40-an seperti Bu Neni ya, apalagi yang Anda sudah masuk usia menopause, Anda harus tetap waspada. Jadi mulai dari sekarang Anda harus segera take action.
Iya, betul sekali dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Boy dan juga yang kami diskusikan ya, bahwa menopause ini nggak cuma sekedar berhenti haid. Terjadi penurunan metabolisme tubuh, terjadi penurunan hormon-hormon yang melindungi kesehatan organ vital. Oleh sebab itu teknologi laser ini bisa menjawab kebutuhan dari perempuan yang sudah mau memasuki masa menopause agar hormon-hormon tubuhnya tetap lebih stabil dan juga membantu mengoptimalkan kembali proses pembakaran tubuh yang disebut dengan metabolisme dilakukan oleh mitokondria. Jadi pada saat Anda dan juga Bu Neni ya pakai teknologi laser secara rutin, nantinya kompor energi di setiap sel tubuh ini menjadi lebih aktif untuk mengubah gula, lemak darah, lemak tubuh dan juga asam urat menjadi energi. Hasilnya adalah tubuh tetap terasa bugar, tapi di saat bersamaan berat badan jadi lebih stabil, gula darah bisa turun, kolesterol dan asam urat pun terkendali. Jadi sudah saatnya untuk Bu Neni dan pemirsa di rumah ya, yang sudah dekat-dekat tuh sama masa-masa menopause, ya ingat bahwa menopause ini merupakan fase alami yang pasti dialami oleh semua perempuan. Tapi jangan takut, jangan khawatir, pakai teknologi lasernya secara rutin agar kesehatan tubuh Anda terjaga secara optimal. Selanjutnya saya mau tanya nih, apa yang sudah Ibu Neni tangkap dari perbincangan kita kali ini? Dapat solusi buat diri sendiri ya. Berarti masih ada harapan saya ke depannya bisa memperbaiki pola hidup. Iya. Kesehatan saya membaik lagi. Amin. Tidak ada keluhan apapun. Iya. Sehat. Jadi kalau Ibu sudah tahu solusinya, apakah Ibu sudah siap untuk menjalankannya? Siap. Oke, itu yang kita tunggu. Terima kasih banyak Ibu Neni sudah berkenan hadir di Go Healthy, sudah berbagi cerita seputar kesehatan Ibu dan kami tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik. Bahwa Ibu sudah mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih optimal nantinya. Baik. Ya, Mas Boy ya, juga Mbak Preti. Terima kasih banyak Mas Boy, Mbak Preti sudah Sama-sama, Mas memberikan solusi dan juga masukan yang sangat berarti dan berharga buat kita semua yang mendengarkannya. Pemirsa, segera gunakan aku laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional ya, karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemirsa, pemesanan aku laser hanya di Gogomol ya, melalui nomor yang muncul di layar TV atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomol ya, karena Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo, berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian! Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.